Kenapa ya kalau bikin mie ketika masuk di mesin yang untuk menggiling memipihkan tadi, kok katanya harus dilakukan beberapa kali supaya hasilnya lebih kenyal? Benarkah hal seperti itu? Biasanya untuk bikin mie ada dua mesin yang digunakan, yaitu mesin pertama untuk mencampur adonannya, untuk tepung, terus masuk airnya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah mesin untuk menggiling, untuk memipihkan, kemudian lalu untuk dipotong. Nah, pertanyaan yang saya dapatkan tadi, kenapa kok ketika giling itu nggak sekali, dua kali aja selesai? Kok harus diulang berkali-kali katanya supaya hasilnya lebih kenyal? Nah, pada dasarnya mesin yang kedua tadi yang untuk menggiling memipihkan itu fungsinya dia untuk apa ya, menipiskan adonannya supaya hasil mie-nya itu bisa setipis mungkin. Kalau ditanya bener nggak sih orang bilang harus beberapa kali dimasukkan supaya kenyal, jawabannya ada benernya juga. Karena ketika mesinnya tadi itu dijalankan, adonannya masuk dan dipipihkan, itu ada reaksi yang terjadi, yaitu untuk apa ya, bisa dibilang mekanisme untuk memipihkan itu akan membantu sedikit banyak mengaktifkan protein yang ada dari tepungnya. Kalau kita bikin mie kan rata-rata pakai terigu, di mana protein yang didapat dari terigu itu berasal dari glutennya. Nah, ketika glutennya itu semakin ditumbukin, jadi kalau kita ngomong mekanisme giling itu ketika dipenyet, dipipihkan tadi, itu yang akan membantu dia untuk aktivasinya lebih aktif sehingga hasilnya diharapkan bisa lebih kenyal. Makanya ada orang yang mungkin ya, dia tidak punya mesin yang pertama untuk yang bikin adonannya itu tidak terlalu bagus, beda dengan pabrik. Mereka butuh untuk melakukan proses memipihkannya itu sampai berkali-kali supaya memastikan lebih banyak protein yang aktif. Lantas apakah proses ini memang harus dilakukan berulang kali atau mungkin ya sekali dua kali aja lah cukup, pokoknya menipiskan, mie-nya sudah tipis lalu dipotong selesai? Jawabannya tergantung dari dua faktor ini. Yang pertama adalah kondisi dari terigu yang Anda pakai. Kalau kita ngomong kekenyalan mie, nomor satu pasti dari protein, dimana ini didapat dari glutennya kan. Semakin protein yang dipakai itu yang jenis tinggi, jadi tepung terigu kan ada macam-macam, ada yang protein tinggi, protein sedang, rendah dan sebagainya. Kalau proteinnya semakin tinggi, seharusnya dia bisa lebih kenyal meskipun proses gilingnya tadi itu tidak berulang kali. Tapi kalau ternyata jenis tepung yang Anda pakai itu bukan yang protein tinggi atau bahkan mungkin tepung curah, maka mungkin Anda perlu melakukan proses ini berkali-kali supaya lebih optimal. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah bahan tambahan apa yang Anda pakai untuk mengenyalkan. Kalau kita ngomong pengenyal mie kan macamnya banyak, mulai dari yang paling umum ada STPP, terus orang ada mengenal kayak air abu, ada juga yang pakai soda kue, terus pengenyal yang lain seperti M100FT, sodium alginat, jadi macamnya banyak. Tinggal tergantung Anda makainya jenis yang mana, berapa efisien mereka untuk mengaktifkan si protein dan menambah kekenyalan tadi. Semakin bagus hasilnya, maka proses untuk menggilingnya tadi itu bisa semakin seminimal mungkin.